Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Melintasi kedua pedangnya, Long Hao Shen berada di bawah pengaruh pil penambah spiritual dan pil haus darah yang dia minum sebelumnya. Dia pergi sejauh mungkin untuk mengumpulkan setiap bagian dari kekuatannya. Namun, dia pada akhirnya masih manusia dan bukan dewa, dan ketika dikepung oleh begitu banyak iblis, Hao Iwe, Long Hao Shen, dan dua pengawal suci semuanya mulai menunjukkan beberapa luka. Namun, Long Hao Shen masih tidak mau menyerah. Dia jelas tahu bahwa selama dia bertahan lebih lama, kebangkitan Keier akan selesai. Sampai saat ini tiba, dia tidak bisa membawa Keier kembali melalui teleportasi. Hao Iwe dan Ah Bao bertarung dengan kekuatan penuh mereka, dan Ah Bao sebenarnya tidak memiliki banyak keuntungan. Empat kepala besar Hao Iwe seperti empat domba jantan besar yang menyerang musuh tanpa henti. Dan tonjolan di salah satu kepalanya memancarkan warna merah samar dan sepertinya pecah kapan saja. Pertempuran semakin putus asa, dan Long Hao Shen menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengerahkan serangan Asura dalam kombinasi dengan niat pedang dari Arya Dewi Cahaya, yang akhirnya mengirim iblis dari langkah ke-8 terbang. Tetapi iblis dari langkah ke-7 memanfaatkan situasi untuk menyerang saat itu, mengarahkan pisau hitam ke pinggangnya. Sosok berapi-api dengan berani muncul di sisi Long Hao Shen, secara paksa menggunakan tubuhnya untuk memblokir bilah itu. Tulang rusuknya langsung jatuh, tetapi pengawal suci ke-12 ini masih meluruskan posturnya dan dengan gagah berani menggunakan tulangnya yang hancur untuk secara paksa menghentikan pedang panjang lawan. Menyerangnya dengan kilatan merah, dia secara paksa mengirim iblis dari langkah ke-7 itu terbang. Situasi serupa muncul di sisi lain. Mantra pengawal suci ke-11 akhirnya hancur di depan begitu banyak musuh yang kuat, dan dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir proyektil bundar hitam keunguan yang ditujukan ke Long Hao Shen. Salah satu lengannya robek dari bahunya saat meledak. Luka di tubuh Hao Iwe bahkan lebih serius saat dia menghadapi 5 iblis langkah ke-8 sendirian. Namun kekuatan totalnya hanya pada langkah ke-7 dan tidak lebih. Bahkan dengan kekuatan fisik yang lebih besar, dia pada akhirnya hanya berada di langkah ke-7. Satu demi satu luka muncul di tubuhnya saat tangisan sedihnya terdengar, tetapi luka-luka ini sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan di bawah tatapan kaget para iblis. Serangan Hao Iwe masih panik seperti sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah matanya berangsur-angsur menjadi gelap dan cahaya ungu di tubuhnya menjadi semakin intens. Bang! Pengawal suci ke-12 merah akhirnya berubah menjadi pecahan oleh serangan iblis dari langkah ke-8 itu. Berubah menjadi cahaya merah terang, dia terbang kembali ke liontin melodi Long Hao Shen, dan pengawal suci ke-11 di sisi lain hanya bisa bertahan 1 detik lebih lama. Sosok penyihir biru penjaga suci ke-11 itu juga hancur berkeping-keping, demikian pula kembali ke liontin melodi abadi. Selama tuan mereka tidak mati, diberi waktu yang cukup, mereka akan pulih. Setelah kehilangan dua pelindungnya, Long Hao Shen harus menghadapi pengepungan iblis secara langsung. Saat ini, dia sudah kelelahan secara fisik dan emosional. Namun, di belakangnya, Keier masih menyerap potongan terakhir kilau abu-abu dari udara, dan belum menyelesaikan kebangkitannya. Mengepalkan giginya dengan keras, cahaya keemasan dilepaskan dari mata Long Hao Shen saat kekuatan yang menentukan meledak dari tubuhnya. Api emas gelap yang intens menyala. Sama seperti yang dilakukan Tian Qing ketika didorong ke sudut, arus dia menyalakan api kehidupannya sendiri. Bagaimanapun, sebagai pilihan dewa, penyalaan api kehidupan Long Hao Shen menghasilkan hasil yang jauh lebih besar daripada Tian Qing. Ilusi Dewi Cahaya yang muncul sebelumnya muncul sekali lagi, dan dengan pedang gandanya yang membawa niat pedang yang dalam, dia dengan paksa memotong melewati 2 iblis dari langkah ke-7. Kedua pedangnya secara harmonis mengeksekusi serangan Asura, meledak melawan pukulan pedang merah iblis dari langkah ke-8, memaksanya 5 langkah menjauh. Tombak hitam diam-diam menghantam dari langit yang luas,
tetapi itu tidak mengarah ke Long Hao Shen tetapi ke Keier, yang berada di saat-saat terakhir kebangkitannya. Dengan putus asa melebarkan sayap spiritual emasnya untuk bertemu tombak itu dengan kekuatan penuh, Long Hao Shen dengan paksa memblokkannya, tetapi sayap spiritual emas juga tidak dapat menahan beban berat ini. Mereka hancur di bawah benturan dan terkoyak, berlubang besar. Retak, sebuah pisau besar dengan keras menghantam bahu armor Mithril, meninggalkan lekukan yang dalam. Suara pecah yang keras datang dari bahu Long Hao Shen, dan seluruh bahu sisi kirinya mati rasa. Bang! Mengangkat lututnya, dia menangkis kerucut besar lainnya yang ditujukan ke perut bagian bawah Keier. Armor Mithril pada akhirnya tidak maha kuasa, dan orang bisa menyaksikan kaki kiri Long Hao Shen dipelintir ke belakang. Itu tampak retak. Tapi meski begitu, matanya masih memiliki tampilan yang sama. Dengan tegas bergegas ke samping, dia menggunakan tangan kanannya yang masih bisa bergerak untuk meraih Keier. Long Hao Shen melingkarkan lengannya di pinggangnya dan menggunakan punggungnya yang lebar untuk menghentikan bola cahaya ungu yang ditujukan padanya. Di tengah ledakan yang mengerikan, Long Hao Shen tiba-tiba tidak membiarkan Keier mengalami kerusakan apapun, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meludahkan seteguk darah yang menodai helm armor Mithrilnya. Dia hanya bisa melakukan ini karena, setiap kali dia bertemu serangan, dadanya menggelembung dengan cahaya keemasan yang melindunginya. Kalau tidak, dia sudah akan dicabik-cabik oleh iblis-iblis ini. Teriakan kemarahan yang ekstrim, bangga, tidak mau dan penuh dendam, tiba-tiba bergema di sekitar, dan kilatan cahaya ungu besar tiba-tiba keluar dari Hao Yue. Baik itu Ahbao atau semua iblis lain yang hadir, semuanya tersebar secara mengerikan oleh cahaya ungu itu. Ekspresi Ahbao akhirnya dipenuhi dengan keterkejutan yang berbeda, mati. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya. Dengan belau yang keras, Hao Yue akhirnya menoleh untuk melihat Long Hao Shen. Melihatnya, Long Hao Shen akhirnya mengaktifkan tengkorak emas di dadanya, menghasilkan cahaya keemasan yang intens menyelimuti Keier, Hao Yue dan dia. Saat itu, cahaya abu-abu terakhir akhirnya menyatu ke dalam tubuh Keier, dan tangan kanan Keier dengan kuat menggenggam sabit abu-abu besar itu. Dengan kilatan cahaya keemasan, kedua manusia dan binatang itu langsung menghilang, hanya meninggalkan kilau ungu di langit saat liontin melodi abadi memindahkan mereka ke menara kematian. Lolos! Mereka benar-benar melarikan diri. Ahbao berteriak mencari di langit, tetapi matanya dipenuhi ketakutan. Benar, itu ketakutan. Ketakutan ini tidak dibawa kepadanya oleh Long Hao Shen, tetapi cahaya ungu terakhir itu. Dikepung oleh 6 tim pemusnah pemburu iblis, kedua regu pemburu iblis akhirnya kabur tanpa satu pun korban. Tidak hanya itu, mereka berhasil merebut Yue Ye dalam prosesnya, dan mengambil nyawa 8 pemusnah pemburu iblis. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai kekalahan telak bagi Ahbao. Kalian semua tinggal di sini untuk menghadapi akibatnya. Ahbao menjerit pelan, mengepakkan sepasang sayap di punggungnya, dan melayang ke langit. Bahkan tidak memberi dirinya waktu untuk pulih dari luka-lukanya, dia langsung bergegas kembali ke arah kota Modu. Di menara kematian, Yue Ye berdiri di sana, dengan ekspresi kosong di wajahnya. Sejak Long Hao Shen memindahkannya ke tempat ini, dia dalam keadaan ketakutan. Nafas maut yang kuat memenuhi udara. Itu bukan bau kematian yang sama seperti dari elemen kegelapan, tetapi keheningan mematikan yang tak tertandingi, memancarkan perasaan kematian yang akan segera terjadi. Dia dengan jelas mengingat instruksi Long Hao Shen, dan dengan demikian tidak berani bergerak sedikit pun sejak tiba. Dia hanya berdiri di sana, benar-benar kaku. Untungnya, niat membunuh sedingin es dari Keier yang hampir membekukan darahnya menghilang secara bertahap di tempat ini. Bisakah mereka membuatnya kembali hidup? Yue Ye tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Demi dia, Ahbao bersedia memberi 2 regu pemburu iblis kesempatan untuk melarikan diri, jadi tetap bergeming olehnya tidak mungkin baginya. Namun, dia semakin tidak mau melihat Long Hao Shen dan Keier mati, dan itu bukan hanya karena batasan yang diberlakukan padanya.
Waktu berlalu sangat lambat, dan Yue tenggelam dalam keadaan kosong di sini. Akhirnya, setelah beberapa waktu berlalu, kilatan emas tiba-tiba menembus keremangan, dan segera, seekor binatang besar dan Hao Shen Kr muncul di depannya. Long Hao Shen jatuh ke tanah tepat setelah muncul, dan Kr masih dalam postur yang berdiri keempat. Kepala Hao Iwe jatuh ke tanah tepat setelah muncul, dan dia berbaring, matanya terpejam. Tubuhnya masih memancarkan cahaya ungu samar. Tepat sebelum tertidur lelap, kepala cahaya kecil mengangkat kepalanya dengan susah payah, memancarkan cahaya keemasan pada Long Hao Shen, memberikan penyembuhan bagi tubuhnya. Kembali, mereka semua kembali. Yue segera merasa sangat gembira dengan berita bagus ini, tetapi dia dengan cepat tercengang saat melihat keadaan putus asa Long Hao Shen. Bahu kirinya benar-benar patah, dengan lengan menjuntai lemas dan tak bernyawa. Kaki kanannya ditekuk ke arah yang salah, dan armor mithril memiliki lekukan berbentuk belahan bumi yang besar di punggungnya. Tulang-tulang di punggungnya hancur berkeping-keping, dan kondisinya tampak kritis. Dari Long Hao Shen saat ini, dia sebenarnya tidak merasakan nafas kehidupan sedikit pun. Mengapa dia menderita luka yang begitu parah? Karena dia bisa berteleportasi ke sini, bagaimana itu bisa terjadi? Menatap tak bernyawa pada Long Hao Shen yang tidak sadarkan diri, dia benar-benar tidak yakin apa yang harus dia lakukan. Setelah waktu yang lama, dia kembali ke akal sehatnya, merasa malu, dan bergegas ke sisi Long Hao Shen dengan tergesa-gesa. Berjongkok di sampingnya, dia dengan hati-hati memeriksa kondisinya. Dari armor mithril yang menutupi seluruh tubuh Long Hao Shen, darah terus merembes keluar. Armor mithril memiliki desain yang sangat detail, dengan setiap bagiannya menyatu dengan baik dengan yang lain. Mencari waktu yang lama, Yue akhirnya menemukan celah di bawah ketiaknya, dan dengan hati-hati membuka baju besi itu sedikit demi sedikit. Dengan secercah cahaya perak, armor mithril memisahkan dirinya dari tubuh Long Hao Shen dan kembali ke bentuk kotak perak, memancarkan undulasi cahaya lembut, sementara itu meregenerasi dirinya sendiri. Ketika Yue melihat keadaan Long Hao Shen di bawah baju besinya, dia tidak bisa menahan perasaan menggigil dingin di tulang punggungnya. Long Hao Shen saat ini berada dalam kondisi yang sunyi. Luka dalam menutupi seluruh bahu kirinya. Dagingnya benar-benar terkoyak, dan bahkan tulangnya terlihat. Tubuhnya benar-benar berlumuran darah, dan kaki kirinya anehnya ditekuk. Seluruh punggungnya tertusuk darah yang terus-menerus keluar dari mulut dan hidungnya. Wajah tampan pucat pasi. Bahkan seorang healer yang tangguh tidak akan berdaya ketika menghadapi kerusakan serius seperti itu. Luka yang paling parah adalah tulangnya yang hancur, dan kehilangan darahnya yang terus-menerus dari luka yang tak terhitung jumlahnya. Yue dengan sangat hati-hati memeriksa napas dan detak jantung Long Hao Shen. Napasnya tampak tak terlihat, dan detak jantungnya sangat lemah. Di dadanya, kalung dengan tengkorak emas memancarkan cahaya lembut, seolah melindungi hatinya. Itu mempertahankan hidupnya, tetapi setelah mengalami kerusakan serius, Yue tidak tahu bagaimana dia bisa sembuh. Secara khusus, mengenai kerusakan pada tulangnya, jika sesuatu ternyata buruk, itu bisa berakhir dengan kelainan bentuk seumur hidup. Kr masih berdiri di sisinya, mempertahankan postur awalnya, tetapi roh pembunuh yang dipancarkan darinya menunjukkan fluktuasi yang tidak stabil dan tubuhnya juga gemetar ringan. Selama saat-saat terakhir kebangkitannya, meskipun dia sudah menyerap semua warisan yang dianugerahkan kepadanya, dia pada akhirnya dengan paksa berteleportasi ke ruang lain tanpa menyelesaikan harmonisasinya, sehingga energi spiritualnya berada dalam kekacauan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Yue dengan cemas menatap Long Hao Shen, gelisah seperti kucing. Menjadi elemen kegelapan, dia tidak berani mencoba membantu dengan menyembuhkan Long Hao Shen, karena ini hanya akan memiliki efek sebaliknya. Selama pertempuran melawan Ahbao, sepertinya Long Hao Shen tidak kalah, tetapi sebenarnya, dia bukan tandingan Ahbao. Kesenjangan energi spiritual antara mereka berdua terlalu lebar, dan terlebih lagi, dengan Ahbao sebagai penerus klan naga iblis.
Pada awal pertempuran itu, Long Hao Shen diam-diam telah meminum pil pengapian spiritual yang baru dibuat oleh Lin Xin, mengaduk potensi seseorang secara ekstrim. Pil pengapian spiritual ini tidak menghasilkan amplifikasi sebesar pil ledakan spiritual, tetapi durasinya sangat lama, dan efek penguatannya luar biasa. Tapi itu memiliki efek samping yang lebih kuat. Dengan memeras potensi yang berlebihan, sangat mungkin menyebabkan luka permanen. Agar rekan-rekannya bisa pergi dari sana hidup-hidup, Long Hao Shen sudah melakukan yang terbaik mulai dari dulu. Meskipun dia berhasil menerobos ke langkah ketujuh, cerukan yang berlebihan membuatnya memasuki keadaan yang sangat berbahaya. Di saat-saat terakhir, untuk melindungi Keyer, dan memberinya waktu sebanyak mungkin untuk kebangkitannya, Long Hao Shen tidak menyisihkan biaya apapun untuk bertindak sebagai perisai Keyer. Jika dia tidak dapat sepenuhnya menyerap kekuatan dari warisannya, hidupnya akan sangat mungkin berada dalam bahaya langsung. Meskipun Long Hao Shen saat ini hampir mati, wajahnya menggambarkan senyum tenang. Bertahun-tahun yang lalu, dia memberitahu ayahnya bahwa dia ingin menjadi ksatria guardian karena dia ingin melindungi orang-orang yang dia sayangi. Dan hari ini dia berhasil mencapai itu. Untuk Keyer tercinta, dia hampir mengorbankan hidupnya sendiri. Jika bukan karena permohonan Hao Iwei dan penampilannya yang dipenuhi dengan keputusasaan, dikombinasikan dengan pertimbangan Long Hao Shen tentang keselamatannya, dia mungkin akan menahannya lebih lama lagi. Yang dipilih dewa tetaplah manusia, dan celakalah oleh karena itu juga mati ketika terkena luka fana. Long Hao Shen memiliki perlindungan dari Liontin Melody, armor Yayasan Mithril, dan dapat berbagi beberapa kerusakan yang diberikan kepadanya dengan rekan-rekannya, tetapi vitalitasnya masih menurun dengan cepat. Luka internal dan eksternal yang serius melucuti energi hidupnya, dan saat penyalaan jiwanya berangsur-angsur surut, bahkan jiwanya yang kuat pun dalam bahaya untuk larut. Tepat ketika Yue tidak tahu apa yang harus dia lakukan, dan ingin membantu dengan setidaknya membalut beberapa luka Long Hao Shen, sebuah suara dendam tiba-tiba bergema, "Aku benar-benar tidak ingin datang ke tempat yang begitu jahat dan mematikan. Apa yang telah Anda lakukan untuk berakhir dalam keadaan ini?" Di bawah mata Yue yang terkejut, cahaya hijau samar menggelembung dari perut Long Hao Shen. Dan pancaran hijau ini dipenuhi dengan nafas kehidupan. Saat lampu hijau menyala, sebuah gerbang berwarna hijau secara bertahap terbentuk, dari mana kaki telanjang kecil yang ramping dan cantik muncul, melangkah keluar dari gerbang yang terang itu. Dan seorang gadis kecil, cantik seperti batu giok, muncul dari gerbang. Rambut biru mudanya disisir menjadi dua kuncir yang bergoyang di kedua sisi kepalanya, dan wajah kecilnya yang lembut terlihat sangat seperti anak kecil. Bahkan saat dia mengerutkan alisnya, dia terlihat sangat imut. "Anda!" Yue berteriak kaget. Dia jelas mengenali gadis ini sebagai salah satu dari mereka yang menimbulkan kerusakan besar pada kelompok penerus Dewa Iblis di surga ilusi. Setelah itu, dia menyadari bahwa gadis kecil ini bukan hanya target Ahbao, tetapi yang terpenting adalah target Kaisar Dewa Iblis, meskipun Ahbao tidak memberitahunya tentang rahasia terbesar yang melibatkannya. Ye Xiaolei mencubit hidungnya sendiri, bau kegelapan yang mengganggu, "Menjauhlah dariku. Meskipun kamu adalah sekutunya, aku tetap tidak menyukaimu." Mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Yue dan berjongkok di dekat Long Hao Shen. Melihat Long Hao Shen dalam keadaan seperti itu, Ye Xiaolei tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya lebih jauh, meskipun poin bagus dari Putra Cahaya berbeda dalam dirinya, poin buruknya juga jelas. Untuk mengubah dirimu menjadi keadaan seperti itu tanpa banyak alasan, dan minta aku datang ke tempat yang menjijikkan ini, kamu benar-benar menyebalkan. Meskipun dia mengatakan ini, kedua tangannya sudah mulai bergerak. Tangannya yang cekatan dengan ringan menyentuh dada Long Hao Shen, dan cahaya hijau lembut segera tersebar dari tangannya. Pada saat beberapa napas, seluruh tubuh Long Hao Shen dipenuhi dengan warna hijau muda dari aura kehidupan ini. Tangan halus Ye Xiaolei bergerak ringan dan berirama, dan setelah merenung sebentar, dia dengan hati-hati membalikkan tubuh Long Hao Shen,
membaringkannya di perutnya. Ketika tangannya memeriksa punggung Long Hao Shen yang hancur, wajahnya segera memiliki tampilan yang terkonsentrasi. Dengan cahaya hijau pekat menyebar, aura kehidupan yang kaya dan kuat jelas terasa tidak sesuai dengan aura mematikan di dalamnya. Tapi aura mematikan yang kuat yang ada di menara kematian itu dengan jelas menyebar sampai batas tertentu. Ye Xiaolei berlutut di tanah, tangannya perlahan membuat gerakan mengangkat. Segera, orang dapat dengan jelas melihat punggung Long Hao Shen yang awalnya hancur kembali bengkak, dan lampu hijau pekat terus mengalir ke tubuhnya. Seluruh prosesnya sangat lambat, tetapi sangat efektif, dan punggung Long Hao Shen secara bertahap mendapatkan kembali bentuk aslinya. Ye Xiaolei sekali lagi mengangkat kedua tangannya dan ujung jarinya bergelombang, benang berpindah dari satu bagian tubuh Long Hao Shen ke bagian lain, dan samar-samar, suara kontak antara semua tulang di tubuh Long Hao Shen terdengar. Setiap kali jari didorong ke tubuh Long Hao Shen, dia sedikit gemetar. Gerakannya semakin terlihat seperti seseorang yang menggunakan benang hijau untuk membuat kain. Dengan kilatan hijau, gerakannya diamati oleh Yue Ye yang memiliki tampilan terpesona dan tertegun. Setelah hampir seperempat jam, gerakan Ye Xiaolei berangsur-angsur melambat, dan akhirnya tangannya jatuh ke punggung Long Hao Shen. Sepertinya dia sedang menggosok punggungnya sejenak, sebelum dia membalikkan tubuhnya, sekarang berbaring telentang. Yue Ye dengan hati-hati memperhatikan kondisi Long Hao Shen selama ini, dan setelah melalui penyembuhan Ye Xiaolei, dada Long Hao Shen akhirnya mulai menunjukkan gerakan. Hidupnya untungnya tidak akan terpengaruh oleh kecelakaan itu. Itu membuatnya diam-diam mengendurkan napas. Saat Long Hao Shen dihidupkan kembali oleh Ye Xiaolei, Yue Ye juga mulai memikirkan semua ini. Bagi Long Hao Shen untuk menderita luka seperti itu, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa Ah Bao bertindak melawannya. Tetapi dengan dia di tangan Long Hao Shen, bagaimana mungkin Ah Bao memiliki kepastian untuk bisa menyelamatkannya? Menjadi sangat cerdas, Yue Ye tampaknya telah menyadari sesuatu, dan rasa sakit dan penderitaan yang luar biasa mengikuti di dalam hatinya. Dia sepertinya tidak mau terus memikirkan hal ini, tetapi jawabannya sudah jelas di hatinya. Ye Xiaolei melanjutkan penyembuhannya, dan setelah menangani cedera yang hampir fatal di punggung Long Hao Shen, dia mengoperasi bahunya selanjutnya. Kali ini, karena itu adalah cedera eksternal, Yue Ye dapat dengan jelas melihat tangan Ye Xiaolei bergerak berirama, mengeluarkan jejak hijau setelah bersentuhan dengan tulang, otot, dan saluran energi Long Hao Shen yang patah. Sama seperti penciptaan karya seni, tulang-tulangnya disatukan kembali, dan hal yang sama berlaku untuk otot dan salurannya. Lampu hijau lembut menghasilkan kelengketan terbaik, dan setelah hanya dalam waktu singkat, semua luka sembuh dari sebelumnya. Bahkan tidak ada satu bekas luka pun yang terlihat. Setelah bahunya datang kakinya, dan setelah kaki kanan Long Hao Shen sembuh, Ye Xiaolei mengikuti dengan memijat seluruh tubuhnya. Dari awal hingga akhir, perasaan paling berbeda yang dimiliki Yue Ye adalah bahwa energi kehidupan yang intens terus memasuki tubuh Long Hao Shen, membangkitkan potensi sambil mengisi kembali energi vital yang dikonsumsinya.